Selamat sore pemirsa, selamat bertemu kembali di acara Kesehatan Keluarga. Sore hari ini saya Dr. Ita akan menemani Anda 1 jam ke depan untuk membahas mengenai masalah kesehatan. Topik kita kali ini mengemukakan yang berhubungan dengan alergi, dengan topik terapi alergi dengan metode BOE tanpa obat-obatan. Pada saat ini di studio telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Delfitri Munir, spesialis THT bedah kepala dan leher. Selamat sore dokter. Selamat sore. Bagaimana kesehatannya dok? Baik-baik saja. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini juga telah hadir di studio calon-calon dokter dari berbagai fakultas kedokteran yang ada di Sumatera Utara dan calon-calon dokter spesialis THT mereka yang berada di Rumah Sakit Haji Adam Malik dan yang sedang mengikuti poskap di Rumah Sakit Pirnga di Medan. Selamat sore adik-adik. Kami juga di tengah-tengah acara nanti akan mengundang Anda yang berada di rumah untuk berpartisipasi di acara interaktif dengan narasumber kita di 06145225589. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan mengenai pengobatan daripada alergi ini, ada baiknya pemirsa kita yang berada di rumah untuk mengetahui apa itu sebenarnya penyakit alergi dok. Terima kasih Trita. Ya, silakan dok. Para pemirsa di rumah, sebelum kita bicara mengenai terapi dengan BOE ini, mungkin lebih bagus kita berbicara dulu mengenai penyakit alergi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit alergi itu adalah reaksi hipersensitivitas tubuh kita yang dipicu oleh bahan alergen asing dari luar tubuh kita yang masuk melalui mulut, bisa melalui hidung atau melalui kontak melalui kulit kita. Dan orang-orang yang mempunyai sifat hipersensitif ini itu berasal dari gen yang dibawanya dari sejak lahir dan biasanya diturunkan dari kedua orang tuanya. Berarti ini suatu penyakit keturunan ya dok? Iya, jadi penyakit alergi adalah suatu penyakit hipersensitif yang yang dipicu oleh bahan asing yang gennya dibawa dari orang tua atau penyakit keturunan. Berarti kalau penderita alergi ini semenjak dia kecil sudah ada tanda-tanda dia akan menderita alergi dok? Iya, gennya sudah ada sejak lahir. Cuma kapan alergi itu muncul itu sangat bervariasi sekali. Itu ada yang waktu dari kecil, yep. Dan kemudian waktu dia remaja hilang, kemudian waktu tua muncul lagi. Ini nggak bisa kita prediksi kapan munculnya. Juga jenis alergi yang muncul pun tidak bisa kita ramalkan. Ada orang yang alergi hidung saja yang bersin-bersin. Ada orang lain yang asma saja. Ada yang kulitnya gatal-gatal saja. Ada yang semua, tiga-tiga macam. Ini nggak bisa kita prediksi, masing-masing orang membawa bakat masing-masing penyakitnya. Berarti sejak dari bayi, kalau seandainya dia punya keturunan orang tuanya ada riwayat alergi, dari sejak bayi juga sudah nampak daripada gejala-gejala alergi itu dok? Gennya sudah ada, gejalanya belum tentu. Belum tentu, itu tergantung dari mana dok? Tergantung kepada satu sifat tadi itu. Iya. Kapan muncul itu nggak tentu. Bisa waktu bayi, bisa waktu dewasa, bisa waktu tua. Munculnya nggak tahu, tapi dia membawa gen sifat seperti itu. Mungkin waktu bayi muncul sudah ada seperti anak-anak, kok pipinya kok agak kesat, begitu kemerahan. Itu sudah mulai ada tanda-tandanya kemungkinan anak ini menderita atopik atau penyakit alergi gitu ya. Kadang-kadang waktu anak-anak nggak apa-apa, nanti waktu remaja muncul atau gatal atau pilek. Kadang-kadang orang, saya nggak pernah penyakit sesak atau asma, atau udah umur 50-60 kok muncul asma gitu. Gennya sudah dibawa sejak lahir, tapi kapan muncul penyakitnya dan jenis alergi apa yang dideritanya itu sangat tergantung kepada individu masing-masing. Tergantung pada individu masing-masing dok. Berarti alergi ini berjenis-jenis dok? Ya, jadi alergi itu bisa kalau di hidung dia bersin-bersin, pilek-pilek lama, ya. Pilek yang kadang-kadang bersinnya sering. Seringnya maksudnya bagaimana? Karena kalau di sehari-hari dok, kalau bersinnya 2 kali 3 kali, ada orang bilang ada yang ingat dok. Ini jenisnya itu bagaimana kira-kira? Jadi bersin itu sebetulnya kan itu pertahanan tubuh kita terhadap ada benda asing yang masuk ke hidung. Itu pertahanan tubuh kita bersin sehingga benda itu bisa keluar.
Tetapi kalau bersinnya sudah 5 kali berturut-turut atau lebih, ini sudah gejala suatu alergi. Berarti kalau orang awam bilang sambung menyambung bersinnya, Dok, ya? Ya, itu salah satu kalau di hidung. Kalau di kulit ya seperti eksim gatal. Kalau di saluran napas di bawah, di paru-paru ya seperti gejala asma. Kalau di saluran pencernaan bisa mencret, yang bisa muntah juga. Jadi bermacam-macam jenis gejala dari alergi ini. Kalau di telinga bisa juga ada alergi, Dok? Di telinga itu kan kulit. Iya, Dok. Jadi pada orang-orang yang selalu gatal telinga itu kemungkinan bisa dipicu oleh alergi juga, sama dengan kulit kita ini. Berarti di semua organ kita ini bisa dikenai alergi, Dok, alergi, ya? Dan masing-masing orang itu berbeda alergen yang memicu alerginya. Masing-masing berbeda. Ya, oleh sebab itu setiap orang perlu diketahui apa pemicu alerginya dan tidak pernah sama. Seseorang itu mengetahui dia alergi sesuatu itu bagaimana caranya, Dok? Ya, untuk mengetahui alergi sesuai dengan ilmu yang kita dapat di selama kuliah dulu dan lakukan beberapa macam tes ya. Yang paling populer terutama di kita THT kan prick test ya, di kulit ya, ditusukkan, dimasukkan setiap macam alergen itu ke kulit kita, ditusuk ya, prick test namanya. Karena tadi dokter bilang ditusuk, sakit enggak, Dok? Dokter ditusuk ya mungkin relatif ya, tetapi pada anak-anak kadang-kadang itu masalah ya, kadang-kadang anak-anak nggak mau. Pada kulit juga dipakai kadang-kadang yang tempel gitu ya. Nah, bermacam-macam tes, tapi yang kita populer itu yang ditusuk itu. Tetapi masalahnya sekarang anak-anaknya sangat sulit kita ajak dia untuk tes alergi dengan tusukan itu. Tidak begitu kooperatif berarti ya, anak-anak, Dok. Ya. Jadi bisa kita mengetahui jenis-jenis alerginya? Supaya tujuannya apa? Yang pertama kita tahu bahwa untuk pengobatan alergi ini adalah menghindarkan penyebab tadi, alergen tadi. Setelah kita tahu alergennya apa ya dengan melalui tes-tes tadi, nah supaya kita hindarkan alergen penyebab dari alergi tersebut ya, Dok. Masalahnya sekarang banyak alergen yang tidak bisa kita hindarkan, seperti debu, itu yang paling banyak. Karena di rumah, di kantor, di jalan kita lewat, banyak debu, Dok. Banyak debu di Indonesia ini, konsentrasi debu sangat tinggi. Ya, mungkin di luar negeri agak kurang. Oleh sebab itu perlu dilakukan terapi untuk alergen yang debu ini. Gitu. Terapi daripada debu. Ya. Kalau dari sehari-harinya yang pengalaman dokter di praktek atau di sehari-hari, dokter yang mana paling banyak yang dapat dokter jenis alerginya, Dok? Kalau untuk saluran napas ya, hidung atau batuk atau asma ya, itu saluran napas biasanya itu alergennya yang terhirup seperti debu, asap rokok atau asap mobil, itu yang paling banyak. Kalau untuk kulit itu biasanya seafood, udang, kepiting, kerang, itu yang dominan itu. Walaupun yang lain ada juga, tapi itu yang dominan gitu, itu yang paling dominan. Sehingga karena debu ini tidak mungkin kita hindarkan, perlu dilakukan terapi. Ya, kita tahu bahwa untuk terapi dari alergi ini dilakukan imunoterapi. Ya, pencegahan ya yang tidak bisa dicegah seperti abu dilakukan imunoterapi. Ya, itu konsentrasi debu itu dari yang rendah kita suntikan ya intrakutan sampai setiap minggu sampai dosisnya mencapai konsentrasi debu yang ada di alam ini. Ya, tapi ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, 2 tahun, 3 tahun gitu. Itu metode yang selama ini kita pelajari dan kita diaplikasikan oleh dokter untuk pengobatan pasien alergi. Nah, kita kalau dengan metode BOE ini agak berbeda. Apa itu, Dok? BOE itu, Dok? Jadi BOE ini sebetulnya nama metode operasi, metode dari pengobatan alergi. Di BOE ini metode pengobatannya menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebetulnya di dunia kedokteran gelombang elektromagnetik ini sudah digunakan seperti pemeriksaan jantung ya, aktivitas jantung itu yang dipantau adalah kegiatan gelombang elektromagnetik di jantung ya, kemudian juga di EEG di otak itu gelombang elektromagnetik yang dipantau. Nah, alergi juga bisa kita pantau bahwa tubuh kita ini mempunyai gelombang-gelombang tertentu. Setiap sel ada gelombangnya gitu. Nah, gelombang normal tubuh kita ini bisa diganggu oleh gelombang lain. Inilah contohnya pada orang alergi. Alergen itu misalnya udang itu mempunyai gelombang tersendiri. Apabila dia makan udang,
tentu gelombangnya juga terbawa. Gelombang udangnya? Gelombang udangnya itu ada bukan frekuensi. Gelombang lautnya, Dok? Enggak, bukan. Gelombang udangnya punya amplitudo, frekuensi tertentu. Ini akan mempengaruhi gelombang normal tubuh orang tersebut. Nah, pengaruh inilah yang muncul seperti gejala alergi.